Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom semua kakak-kakak di ABC. Tidak terasa kita sudah melewati 9 bulan yang sepertinya ada begitu banyak perubahan. Dari pertemuan-pertemuan, acara-acara, bahkan pelayanan-pelayanan, sempat kita mengalami yang namanya stagnasi, atau artinya berhenti untuk sejenak. Seiring dengan perkembangan virus, dengan keadaan yang semakin mendunia, ada begitu banyak perubahan, baik secara metode, kemudian pendekatan kepada anak, bahkan mulai dengan protokol-protokol kesehatan yang membuat keterbatasan gerak daripada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang memperhatikan anak-anak, kakak-kakak juga sebagai guru, ada yang juga sebagai karyawan, ada sebagai pembisnis. Semuanya ada pembatasan-pembatasan. Bahkan anak-anak yang kita muridkan, anak-anak yang kita selama ini dekat dengan mereka pun terpaksa harus tidak bisa bertemu secara langsung dengan kita. Kerinduan mereka untuk bertemu dan kerinduan kakak-kakak sempat itu menjadi satu kerinduan yang memuncak. Tetapi secara tidak sadar 9 bulan telah berlalu, bulan demi bulan dilalui, muncullah kebiasaan-kebiasaan dan mulailah zona kenyamanan itu mulai muncul. Saya sendiri mengalami itu. Jadi ternyata ada hal-hal yang membuat nyaman, dalam arti bahwa tidak melakukan apa-apa sepertinya. Dan sepertinya juga tenang, membuat saya secara pribadi itu kemudian pelayanan juga tidak ada, membuat saya banyak baca buku, kemudian merenungkan firman Tuhan. Dan mulai dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, jadi akhirnya fokus dan visi ABC tentang bagaimana menjadi penggerak anak, kemudian mau menjangkau mereka, sempat mulai pudar. Dan tiba-tiba terjadi sebuah perubahan-perubahan ini seiring dengan sebenarnya peperangan di akhir zaman ini semakin kencang. Jangan dibayangkan tentang pandemik saja, bahwa tentang virus ini. Virus ini berbicara sebuah makhluk hidup yang tidak kelihatan, yang membuat kita semua akhirnya mengalami perubahan, kekhawatiran, ketakutan, sehingga ada yang sakit, ada yang meninggal. Bahkan di tahun ini juga kita kehilangan kakak, ya, Kak Sandra, yang pulang ke rumah Tuhan secara tiba-tiba dengan protokol saat penguburannya, pemakamannya. Dan saya sempat membuatkan tribute buat beliau. Dan saat ini pun bersyukur bahwa anak-anak pos Injil anak yang ada digembalakan oleh Kak Sandra masih aktif, beberapa di pos Injil anak yang lain. Nah, peperangan yang nyata itu adalah peperangan yang lebih kita harus waspadai, adalah spirit. Sebuah peperangan roh yang saat ini generasi ini dan anak-anak kita, anak-anak yang sedang kita layani, yang ada di gereja, ada di luar sana, mereka terancam dibunuh secara jiwanya, mereka dibunuh imannya. Itu yang kita harus sadar, kakak. Dengan keadaan seperti ini bukan membuat kita berhenti, tetapi membuat kita semakin bahwa harus menyadari bahwa ada pembunuhan terhadap anak-anak. Dalam kisah Natal jarang sekali diungkapkan bagaimana Herodes merencanakan dengan kemarahannya, dia akhirnya dengan marahnya kemudian meminta dilakukan pembunuhan anak-anak di bawah usia 2 tahun di Bethlehem. Itu adalah sebuah tindakan brutal
itu ada sebuah tindakan seperti menghabisi satu generasi. Di bawah 2 tahun dihabisin dan dimatikan, dibunuh oleh Herodes. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Kakak bayangkan kalau kakak saat ini, kemudian di sekitar kakak ada anak-anak umur 2 tahun ke bawah, apa yang akan kakak lakukan? Jangan berpikir bahwa, oh itu bukan anak saya. Kalau sampai kita berpikir bahwa itu bukan anak saya, biarin. Berarti kita belum punya hati yang seperti Yesus punya. Bahwa Yesus mengasihi anak-anak, Yesus memperhatikan anak-anak, dan menjadikan anak-anak adalah prioritas yang harus digembalakan. Tetapi kalau itu memang bukan anak kita dan kita masih punya hati bahwa ini harus diselamatkan, Kak Tony, maka bawa anak itu lari. Kemudian kita harus selamatkan anak itu. Ini sebenarnya keadaan yang sekarang ada, bukan hanya di tahun ini, akan menjadi tahun-tahun ke depan. Bahwa secara spirit akhir zaman, gerak iblis, dunia sedang kita kejar-kejaran dengan mereka, dan mereka akan membunuh iman anak-anak kita. Mereka akan membunuh jiwa generasi ini. Bayangkan gereja saja sudah beberapa sudah dimusuhin oleh dunia karena tindakan moralitas daripada nilai-nilai kekristenan yang anti LGBT, anti aborsi. Itu saja sudah diserang oleh mereka, dan mereka menganggap gereja atau orang percaya atau agama itu adalah penghambat kegerakan pemerintahan satu untuk dunia. One world order. Mereka sedang menyiapkan itu. Kalau kita diam saja, berarti kita membiarkan anak-anak ini dibunuh oleh Herodes, dibunuh oleh dunia ini. Kita nggak bisa diam saja, Kak. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Ketika itu dia menyelamatkan Yesus. Pada malam-malam itu ketika dia mendapatkan mimpi daripada malaikat, ketika mereka mendapatkan penglihatan itu atau dapat mimpi dari malaikat, bahwa dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf pada Matius pasal yang kedua. Bangun, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk tahun-tahun ke depan, pekalah dengan suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Yusuf dan Maria. Ketika malaikat menampakkan diri dan menyampaikan pesan itu, kemudian Maria dan Yusuf meresponi, kemudian dia menangkap pesan itu. Artinya banyak baca firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di tahun-tahun ke depan? Kita harus connect dengan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan buat anak-anak saya, buat generasi ini, buat keluarga ini, dan buat pelayanan-pelayanan ini. Saudara juga harus punya hubungan dengan Tuhan supaya saudara bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Kemudian Yusuf bangun dan diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Apa yang harus dilakukan? Kita tidak bisa lagi ada yang namanya penundaan. Seringkali kita menunda, Kak. Nanti sajalah, masih ada waktu. Yusuf kalau gini, wah nanti aja besok pagi lah. Seringkali kita menunda. Kita seringkali menganggap bahwa ini adalah hal yang gak penting. Sudah nanti aja 1 tahun lagi, 2 bulan lagi, nanti kalau ada kesempatan. No. Kak, jangan ada penundaan. Ini berbicara sebuah percepatan, sebuah kecepatan, respon aktif, proaktif. Seperti Yusuf malam itu juga dia ajak Maria dan kemudian dia bawa bayi Yesus, kemudian pergi ke Mesir. Untuk apa, Kak? Itu untuk apa dikatakan? Dan Yusuf bangun, maka Yusuf bangunlah, diambilnya anak itu serta ibu malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir.
dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan dari Mesir, kupanggil anakku. Untuk apa? Yusuf segera merespon, menyelamatkan. Yang ketiga, kita harus menyelamatkan anak-anak. Harus menyelamatkan anak-anak supaya mereka tidak terbunuh imannya, mereka tidak terbunuh jiwanya. Masalah tubuh ini adalah hal yang fana, akan kembali ke tanah. Dalam menghadapi dunia ini, bumi ini, serangan itu, jiwa anak-anak ini penting. Lebihlah rohaninya, rohnya mereka. Ajari mereka tentang kebenaran, selamatkan. Dengan apa, Kak Tony? Mari kita fokus kepada pemuridan, discipleship. Muridkan anak-anak. Kita hidup bisa saja dalam batas yang terbatas. Bisa besok, bisa hari ini kita bisa pulang ke rumah Tuhan. Tahun depan tidak ada yang tahu. Bulan depan nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya kita mau belajar memulai meresponi untuk menyelamatkan anak-anak dengan memuridkan mereka. Karena mereka akan menghadapi peperangan yang lebih berat daripada kita. Peperangan mereka bukan melawan darah dan daging. Mereka melawan pemerintah-pemerintah di udara. Rancangan-rancangan dunia yang lebih mengerikan. Serangan moral, serangan humanisme, serangan liberalisme. Mereka akan mengalami itu. Sehingga iman mereka harus tetap berdiri teguh di atas kebenaran. Mereka harus memegang kebenaran. Dan mereka berani menyatakan kebenaran. Dan mereka melakukan firman. Apapun resikonya. Dan itu tergantung dengan bagaimana kita menyelamatkan dan memuridkan mereka. Responi ini jangan tunda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Bersamalah dengan keluargamu dan tetaplah bersuka cita di tengah keterbatasan karena Yesus ada.